Selamat Abdul Dopir Wakil Ketua BPC GNPK Kabupaten Brebes, hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2004 di sela-sela kesibukannya kepada wartawan mengatakan bahwasanya pemerintah tidak adil pada sekolah swasta khususnya, apabila sekolah guru atau karyawan keterima P3K maka dengan surat tugasnya biasanya yang bersangkutan otomatis menepati tugas yang baru di pemerintahan. Oleh karena itu ia menyarankan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan bisa bersinergi agar memberikan peluang kepada sekolah swasta agar memiliki guru yang berpengalaman dan berprestasi, bisa tetap mengajar di sekolah swasta tersebut, jelasnya. Di tempat terpisah Puji Nur Hardiani Sip Bidang Mutasi BKDSDMD Kabupaten Brebes, mengatakan kalau ASN itu ada dua, satu yakni yang terima menjadi pegawai negeri sipil dan melalui tes CPNS. Keduanya walaupun diterima di sekolah swasta kalau sudah diterima menjadi pegawai negeri khususnya P3K atau PNS otomatis harus menjabat di pemerintahan dan mengikuti semua wewenang dari pusat, ujarnya. Lebih lanjut dikatakan Yani bahwa kalau guru P3K walau dia di sekolah swasta, otomatis dia harus memilih antara tugas negara ataukah tugas dari sekolahnya, tidak bisa beriringan. Tapi ada juga beberapa kasus yang harus menerima sekolah swasta ketimbang di negerinya menjadi P3K, contohnya yang menjabat kepala sekolah PGRI. Kalau guru-guru yang diterima menjadi P3KL berasal dari MTS Ma'arif KEBOLEDAN, mau tidak mau harus menempati SK penempatan sebagai tenaga P3K di tempat yang baru, ujar Yani. Selamat Abdul Dopir sebagai Wakil Ketua 1 GNPK Kabupaten Brebes. Oh ya, mengenai P3K di Brebes sepertinya agak kurang adil antara pusat dengan daerah, atau tidak? Menurut Bapak gimana? Ya, ini sangat memprihatinkan. Dari kami turun ke lapangan bahwa P3K yang kemarin dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes ini meninggalkan berbagai macam polemik yang ada di sekolahan, terutama sekolahan yang swasta atau yang negeri. Pada saat seseorang pengen menjadi guru mengabdi dan sudah lama dan mengikuti tes P3K, ternyata lulus dan dia ditempatkan di tempat lain, sekolahannya ditinggalkan. Seharusnya kalau mau meninggalkan sekolah itu, ya pemerintah harus memberikan gantinya. Kalau ini tidak adilnya, pada saat sekolah itu ditempati untuk pengabdian, dia memberikan sarana untuk guru-guru itu sendiri, dan pada saat sudah diterima oleh P3K dia ditinggalkan. Sekolah itu akhirnya mencari pendidik baru untuk mengisi guru yang diterima di P3K. Ini menjadi polemik. Nah, seharusnya pemerintah itu tidak usah membangun sekolahan lagi. Ini tinggal dibina di situ, yang diterima di P3K ditempatkan di situ, sehingga tidak ada adaptasi baik yang diterima di P3K maupun yang guru baru. Kalau guru baru yang mau ngabdi, akhirnya kepala sekolahnya dia membina lagi. Pada saat sudah dibina selama 3 tahun, 4 tahun, terus diterima di P3K, hilang lagi untuk gurunya, sehingga ini menjadi permasalahan. Dan juga masalah yang terjadi bukan hanya P3K, ini kan harus ada koordinasi antara Kemendag dengan Dignas untuk penempatan itu, sehingga tidak ada sekolahan yang sekarang guru-gurunya meninggalkan sekolahan yang tadinya untuk masa pengabdian. Saya kira itu terjadi di negeri apa swasta? Di swasta. Swasta juga ada? Ada. Oh, bukan di luar negeri? Iya. Swasta juga ada? Swasta. Oke. Nah, nama lengkap? Puji Nur Hardiani, SIP. Oh, Yani, SIP. Nama panggilan Yani. Bidangnya? Bidang mutasi. Bidang mutasi. Dinasnya apa? BKPSDMD Kabupaten Brebes. Nah,
mengenai pegawai yang sudah terima menjadi P3K, terutama dari swasta. Dari swasta diterima P3K, mereka otomatis pindah kerja dan dimutasi kepada ASN. Menurut Ibu gimana? Menurut Ibu? Oke. Terkait guru swasta yang mendaftar P3K, mereka secara otomatis yang diterima berubah status menjadi ASN. Ketika mereka menjadi ASN, maka dia memang harus melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri seperti itu. Dan ini merupakan kebijakan pusat di mana daerah tidak bisa memang harus mengikuti kebijakan pusat seperti itu. Kebijakan pusatnya. Jadi Bupati nggak bisa buat apa? Oke, sejauh ini terkait penempatan guru swasta di sekolah negeri ini memang kebijakan pusat dan itu secara nasional perlakuannya sama sehingga Bupati di sini tidak memiliki kewenangan untuk kemudian menempatkan ke sekolah swasta. Oke, nama saya Muji Nurhidyani SIP, biasa dipanggil Yani. Jabatan saya sebagai analis SDM ahli muda. Ya, Oke, Bu. Terkait dengan prioritas perekrutan P3K itu sebenarnya bagaimana itu? Jadi aturan dari pemerintah pusat, mekanisme dari pemerintah pusat terkait rekrutmen P3K itu memang ada prioritas. Yang memang diprioritaskan adalah guru dari sekolah negeri, guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri. Jadi nanti dari formasi yang ada, ketika guru sekolah negeri kemudian tidak bisa menutupi kebutuhan yang ada, maka sisanya bisa dimasuki atau didaftar dari peserta umum yang terdiri dari lulusan baru yang mempunyai sertifikasi dan guru swasta. Untuk perekrutan di Brebes sendiri itu sudah masuk kategori itu belum? Ya, di Brebes sendiri dari tahun kemarin itu kami dari formasi yang masuk juga termasuk dari guru umum dan dari swasta seperti itu. masih bisa lagi nggak untuk daftar P3? Maksudnya bagaimana? 2024 masih bisa? 2024 ada formasi untuk guru. Oh, untuk guru sampai bulan? Untuk pembukaannya dan sebagainya belum ada informasi dari pusat. Oh, sampai Jadi memang belum dibuka. P3K 2025 udah nggak ada? Belum tahu. Kita Oh, kan belum. memang belum tahu kebijakannya seperti apa.